Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas kisah luar biasa tentang ujian berat yang dialami pasukan Raja Talut dalam perjalanan menuju medan perang melawan Jalut. Dalam perjalanan yang penuh cobaan, Raja Talut menguji kesetiaan pasukannya dengan larangan meminum air sungai kecuali hanya dengan satu cidukan tangan. Namun, mayoritas pasukan melanggar perintah ini menyebabkan mereka mengalami kehausan yang semakin parah. Bahkan bibir mereka berubah menjadi hitam akibat serangan lintah air yang berbahaya. Hanya sedikit pasukan yang tetap patuh dan akhirnya bertahan hingga menghadapi musuh. Seperti apa kisah lengkapnya? Sebelum kita lanjut, mari kita lantunkan salawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah, mari kita mulai. Sejak wafatnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel mengalami masa yang panjang tanpa seorang pemimpin yang dapat membimbing mereka. Kekosongan kepemimpinan ini berlangsung selama kurang lebih 356 tahun, suatu periode yang penuh dengan ketidakstabilan dan tantangan berat. Tanpa adanya sosok yang mampu mengarahkan mereka, Bani Israel menjadi semakin rentan terhadap ancaman dari berbagai bangsa di sekitar mereka. Beberapa di antaranya adalah bangsa Amalek, yang berasal dari keturunan Arab kuno, serta bangsa Madian, Palestina, Aram, dan beberapa suku lainnya yang sering kali melakukan serangan terhadap Bani Israel. Kondisi ini menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan, serta ketidakpastian dalam kehidupan mereka. Di tengah situasi yang sulit ini, muncul sosok Raja Talut yang kemudian ditunjuk sebagai pemimpin. Menurut Al-Sa'labi, Raja Talut memiliki garis keturunan yang masih bersambung hingga Nabi Yakub. Hal ini dapat dibuktikan melalui silsilah lengkapnya, yang mencantumkan nama-nama leluhurnya, yaitu Talut ibnu Qaisi, ibnu Afil, ibni Syaru, ibni Tahurt, ibni Afih, ibni Anis, ibni Benyamin, ibni Yakub, ibni Ishak, ibni Ibrahim. Pengangkatan Talut sebagai raja dilakukan oleh Nabi Samuel, yang menerima perintah langsung dari Allah untuk memberikan kepemimpinan kepada sosok yang layak. Namun, sebagaimana yang telah menjadi sifat umum dari Bani Israel yang sering membangkang terhadap perintah Tuhan dan utusannya, mereka menolak keputusan tersebut. Alasannya adalah karena Talut bukan berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat mereka. Bani Israel menganggap bahwa seorang raja haruslah berasal dari kalangan terpandang dan kaya, bukan dari seseorang yang mereka anggap tidak memiliki kehormatan secara sosial. Sikap penolakan mereka ini bahkan disebutkan secara jelas dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi, mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin dia memperoleh kerajaan, kekuasaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?" Nabi mereka menjawab, "Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja, kamu, dan memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik. Allah menganugerahkan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, kekuasaan dan rezekinya, lagi Maha Mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 247. Ayat tersebut menggambarkan bagaimana mereka meragukan kepemimpinan Talut semata-mata karena faktor garis keturunan dan kekayaan, tanpa melihat keutamaan dan keistimewaan yang dimilikinya. Meskipun awalnya ditolak oleh kaumnya, Talut kemudian membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang bijaksana dan kuat. Dengan segala ujian dan tantangan yang dihadapinya, ia berhasil menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati tidak ditentukan oleh status sosial, melainkan oleh keberanian, kecerdasan, serta ketaatan kepada Allah. Meskipun awalnya Bani Israel meragukan kepemimpinan Raja Talut, keadaan mulai berubah ketika Tabut, sebuah peti suci peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun yang dianggap sebagai simbol keberkahan dan perlindungan dari Allah, kembali ke tengah-tengah mereka. Kehadiran kembali tabut ini menjadi pertanda bahwa Allah memang telah memilih Talut sebagai pemimpin mereka. Kesadaran ini perlahan membuat Bani Israel menerima dan mengakui Talut sebagai raja mereka, meskipun masih ada sebagian kecil yang tetap merasa keberatan. Setelah diakui sebagai pemimpin, Talut segera menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapinya adalah menghadapi bangsa Amalek atau Amalikah, sebuah kaum yang terkenal kuat dan sering mengganggu ketentraman Bani Israel. Demi mempertahankan kehormatan serta keberlangsungan kaumnya, Raja Talut memutuskan untuk mengerahkan pasukannya dan berangkat menuju medan perang. Perjalanan menuju medan perang bukanlah sesuatu yang mudah. Cuaca saat itu sangat panas, menyebabkan pasukan mengalami kehausan dan kelelahan yang luar biasa. Dehidrasi mulai melanda mereka, dan semangat juang sebagian pasukan pun mulai goyah. Dalam kondisi ini, Raja Talut ingin menguji sejauh mana kesetiaan serta keteguhan hati para tentaranya. Oleh karena itu, ia pun memberikan sebuah ujian yang menentukan loyalitas mereka. Saat dalam perjalanan, mereka tiba di sebuah sungai. Disinilah ujian itu diberikan. Raja Talut dengan tegas menginstruksikan bahwa pasukannya tidak diperbolehkan meminum air sungai tersebut, kecuali hanya seciduk tangan saja. Perintah ini bukanlah tanpa alasan. Talut ingin melihat siapa di antara pasukannya yang benar-benar taat dan memiliki kedisiplinan tinggi, serta siapa yang mudah tergoda oleh hawa nafsu dan godaan duniawi. Ujian ini juga bertujuan untuk mengasah ketahanan diri dan mental mereka sebelum menghadapi pertempuran besar. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika Talut keluar membawa bala tentaranya, dia berkata, "Sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai. Maka siapa yang meminum airnya, sesungguhnya dia tidak termasuk golonganku. Siapa yang tidak meminumnya, sesungguhnya dia termasuk golonganku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Akan tetapi, mereka meminumnya, kecuali sebagian kecil di antara mereka." Ketika dia, Talut, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, "Kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya." Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 249. Ketika itu, banyak dari pasukan Talut yang gagal dalam ujian ini. Mereka tidak mampu menahan diri dan akhirnya meminum air sungai tersebut dengan rakus. Hanya sebagian kecil dari mereka yang patuh pada perintah dan tetap bertahan dengan hanya menciduk air secukupnya menggunakan tangan mereka. Setelah melewati sungai itu, ketakutan mulai menyelimuti pasukan yang tersisa. Mereka yang setia kepada Talut merasa ragu akan kemampuan mereka untuk menghadapi musuh yang begitu besar dan kuat. Mereka berkata, "Kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya." Namun, di antara mereka ada orang-orang beriman yang tetap yakin akan pertolongan Allah. Mereka mengingatkan bahwa dalam sejarah, tidak sedikit kelompok kecil yang berhasil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Betapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar." Ujian di sungai ini menjadi titik krusial dalam perjalanan pasukan Talut. Mereka yang gagal dalam ujian ini menunjukkan kelemahan mereka, sedangkan mereka yang berhasil membuktikan keteguhan hati mereka dalam menghadapi tantangan. Pada akhirnya, peristiwa ini memberikan pelajaran penting bahwa kemenangan bukan hanya ditentukan oleh jumlah atau kekuatan fisik semata, tetapi juga oleh kesabaran, keteguhan iman, dan kepercayaan penuh kepada Allah. Dalam kajian tafsir Al-Quran, terdapat penjelasan mendalam mengenai ayat yang menggambarkan ujian yang diberikan Raja Talut kepada pasukannya ketika melewati sungai. Laman tafsir Al-Quran menjelaskan bahwa kata syariba dalam frasa faman syariba minhu falaisa minni dimaknai oleh Al-Qurtubi sebagai qara'ah, yaitu cara minum langsung dari sumber air tanpa menggunakan tangan atau wadah, dengan membungkukkan badan ke arah sungai. Makna ini menunjukkan bahwa banyak dari pasukan Talut, karena rasa haus yang luar biasa, kehilangan kendali dan langsung meminum air dengan cara tersebut. Hal ini mencerminkan lemahnya pengendalian diri dan ketidaktaatan terhadap perintah raja mereka. Sementara itu, kalimat illa man iqtarafa urfatan biyadih memiliki makna yang berbeda. Dalam tafsirnya, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa frasa ini merujuk pada pasukan yang hanya mengambil air dengan cara menciduk menggunakan kedua tangan mereka. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap perintah Raja Talut. Mengenai lokasi sungai tersebut, terdapat beberapa pendapat dari para ulama tafsir. Qatadah dan Ar-Rabi menjelaskan bahwa sungai yang dimaksud terletak di antara wilayah Palestina dan Yordania. Namun, menurut pandangan Ibnu Abbas dan As-Sudi,
sungai tersebut berada di Palestina, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Tabari dalam tafsirnya. Pendapat lain disampaikan oleh Ibnu Katsir yang menyebutkan sungai ini dengan nama Nahr al-Syari'ah al-Masyhur yang lebih dikenal sebagai Sungai Yordan. Adapun jumlah pasukan Raja Thalut, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut As-Sudi, total pasukan yang awalnya berangkat bersama Raja Thalut mencapai 80.000 orang. Namun, dari jumlah tersebut, sebanyak 76.000 pasukan tidak mampu menahan haus dan akhirnya melanggar perintah dengan meminum air sungai secara langsung. Dengan demikian, hanya tersisa 4.000 pasukan yang benar-benar patuh terhadap instruksi Thalut, yaitu mereka yang tidak minum sama sekali atau hanya menciduk air dengan tangan. Namun, ujian belum selesai di situ. Ketika pasukan yang tersisa melihat jumlah pasukan Jalut yang mencapai 100.000 orang, banyak dari mereka mulai merasa gentar dan kehilangan keberanian. Akibatnya, sebanyak 3.680 pasukan memutuskan untuk mundur dan kembali, sehingga jumlah pasukan Raja Thalut yang benar-benar siap bertempur hanya tersisa 320 orang saja. Dalam pandangan lain, Al-Razi menyampaikan bahwa jumlah pasukan yang dimaksud dalam frasa illa qalil, kecuali sedikit di antara mereka, adalah sebanyak jumlah pasukan yang bertempur dalam Perang Badar, yaitu 313 orang. Argumentasi Ar-Razi ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah bersabda kepada para sahabat saat Perang Badar. Sesungguhnya jumlah kalian hari ini adalah sebanyak jumlah pasukan Thalut ketika mereka melewati sungai dan tidak diperkenankan menyertai Raja Thalut kecuali orang yang benar-benar beriman. Perbandingan antara pasukan Thalut dan pasukan Perang Badar menunjukkan pola sejarah yang berulang, di mana pasukan yang sedikit tetapi memiliki keimanan yang kuat, mampu menghadapi lawan yang jumlahnya jauh lebih besar dengan pertolongan Allah. Kisah ini mengandung pelajaran berharga tentang pentingnya ketaatan, keteguhan hati, serta keyakinan penuh kepada Allah dalam menghadapi ujian dan tantangan besar dalam kehidupan. Dalam salah satu tafsirnya, Ibnu Jarir Al-Tabari menyebutkan sebuah fenomena mengejutkan yang menimpa pasukan Raja Thalut yang melanggar perintahnya dengan meminum air sungai secara berlebihan. Alih-alih menghilangkan dahaga, mereka justru mengalami kehausan yang semakin parah. Sebaliknya, mereka yang hanya menciduk air dengan tangan secukupnya justru merasa cukup dan tidak lagi merasakan kehausan. Hal ini menjadi sebuah pelajaran bahwa ketidaktaatan terhadap perintah yang datang dari Allah seringkali berujung pada dampak buruk yang tidak terduga. Namun, penderitaan mereka tidak berhenti di situ. Fakhruddin Al-Razi dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib mencatat bahwa selain mengalami rasa haus yang semakin dahsyat, mereka yang banyak meminum air sungai juga mengalami perubahan fisik yang mengerikan. Bibir mereka berubah menjadi hitam pekat. Keadaan ini membuat mereka semakin lemah, sehingga banyak dari mereka tertinggal di sungai dan kehilangan kemampuan untuk berperang ketika menghadapi musuh yang sesungguhnya. Fenomena bibir yang menghitam ini menjadi tanda tanya besar bagi para ilmuwan dan penafsir Al-Quran. Dalam buku Islam Fungsional, Nasaruddin Umar mengutip pendapat Ahmad Ramali yang memberikan penjelasan ilmiah terkait kejadian ini. Menurutnya, perubahan warna bibir pasukan yang melanggar perintah Raja Thalut kemungkinan besar disebabkan oleh investasi lintah air jenis Limnatis nilotica. Lintah ini banyak ditemukan di sekitar wilayah Palestina Utara, terutama selama musim panas dan musim semi. Keberadaannya di perairan membuat banyak hewan yang meminum air sungai mengalami luka pada mulut mereka akibat gigitan lintah tersebut. Oleh karena itu, bisa jadi pasukan yang meminum langsung dari sungai tanpa perantara tangan menjadi korban dari lintah-lintah ini, yang kemudian menyebabkan bibir mereka menghitam akibat pendarahan atau efek dari racun yang dikeluarkan oleh lintah tersebut. Pendapat lain yang memperkuat teori ini datang dari Husnul Hakim dalam bukunya Epidemi dalam Al-Quran, kajian tafsir Mauduri dengan corak ilmi. Ia menambahkan bahwa kehausan luar biasa yang dialami oleh pasukan bersamaan dengan perubahan warna hitam pada bibir mereka merupakan gejala yang mirip dengan penyakit dyspnea atau sesak napas. Penyakit ini seringkali disebabkan oleh oedema glottidis, yaitu penumpukan cairan yang abnormal di jaringan yang melibatkan daerah supraglotis, bagian atas tenggorokan, dan subglotis, daerah sekitar pita suara. Jika benar demikian, maka kondisi ini semakin menjelaskan mengapa mereka yang minum dalam jumlah banyak justru mengalami kesulitan bernapas dan kelemahan tubuh,
yang membuat mereka tidak sanggup melanjutkan perjalanan ke medan perang. Dari berbagai tafsir dan analisis ilmiah ini, tampak jelas bahwa perintah Raja Thalut untuk hanya menciduk air dengan tangan bukanlah sekadar ujian keimanan semata, tetapi juga memiliki hikmah yang mendalam. Dengan cara ini, para pasukan dapat terlebih dahulu menyaring atau menyingkirkan lintah yang mungkin ada di dalam air sebelum diminum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perintah Allah dan Rasul-Nya tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual, tetapi juga memiliki manfaat praktis yang terkadang baru bisa dipahami dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kisah ini memberikan pelajaran berharga bahwa ketidaktaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan dapat berakibat fatal, baik secara fisik maupun mental. Selain itu, ujian yang tampak sederhana seringkali menyimpan kebijaksanaan yang mendalam, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sabar dan tunduk pada petunjuk Allah. Selain sebagai ujian keimanan dan strategi untuk menghindari ancaman lintah air, perintah Raja Thalut agar pasukannya hanya menciduk air dengan tangan juga memiliki aspek higienis yang menarik untuk dikaji. Dari sudut pandang kebersihan, air yang diambil langsung menggunakan cidukan tangan cenderung lebih steril dibandingkan dengan air yang diminum langsung dari sungai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti mengurangi risiko kontaminasi dari mikroorganisme atau benda asing yang mungkin mengambang di permukaan air. Pendekatan ini ternyata sejalan dengan sebuah hadis yang dikutip oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, yang menegaskan pentingnya minum dengan tangan dibandingkan langsung dari sumber air. Hadis tersebut berbunyi, diceritakan kepada kami oleh Ibnu Fudail dari Laits dari Sa'id Ibnu Amir, ia berkata, kami melewati sebuah kolam, maka kami pun meminum secara langsung dengan mulut air kolam tersebut. Lantas kemudian Nabi bersabda, janganlah kamu meminum air secara langsung dengan mulut, namun cucilah tanganmu, kemudian minumlah dengan tanganmu itu. Hal ini dikarenakan tidak ada suatu wadah untuk minum yang lebih baik daripada tangan. Hadis ini memberikan wawasan bahwa kebiasaan minum langsung dari sumber air tanpa perantara tangan atau wadah bukanlah metode yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menganjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian menggunakan tangan sebagai wadah alami untuk minum. Hal ini memperlihatkan bahwa Islam mengajarkan kebersihan dan etika dalam mengonsumsi air, yang juga berdampak baik bagi kesehatan. Dari perspektif ilmu kesehatan modern, air yang diminum langsung dari sumber terbuka seperti sungai atau kolam berpotensi besar mengandung bakteri, parasit, atau bahkan telur cacing yang bisa menyebabkan infeksi saluran pencernaan. Dengan menciduk air menggunakan tangan yang bersih, seseorang dapat menghindari kontaminasi berlebihan yang mungkin terjadi akibat menyentuhkan wajah atau mulut langsung ke air yang belum tentu bersih. Jika dikaitkan dengan peristiwa di masa Raja Thalut, maka dapat disimpulkan bahwa perintah untuk menciduk air dengan tangan bukan sekadar ujian ketaatan, tetapi juga langkah preventif untuk melindungi kesehatan pasukan dari ancaman penyakit atau infeksi. Mereka yang mengikuti perintah ini mendapatkan manfaat ganda. Selain lolos dari ujian loyalitas, mereka juga terhindar dari risiko gangguan kesehatan yang mungkin diakibatkan oleh lintah air atau patogen lain yang tersembunyi di dalam air sungai. Dengan demikian, kisah ini mengajarkan kita bahwa aturan yang diberikan oleh para nabi dan pemimpin yang mendapat petunjuk Allah tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mengandung hikmah yang bermanfaat dalam aspek kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Sunnah Nabi yang menyarankan agar minum menggunakan tangan pun semakin memperkuat pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal yang tampak sederhana seperti cara kita minum air. Wallahu alam bisyawab. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.